Halo guys, selamat datang kembali di Baca Konten Film. Di video kali ini akan membawakan sebuah film seru dari China, kisah pertarungan manusia dan dewa. Sebelum itu jangan lupa subscribe ya guys. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan suara Pak Dalang yang menjelaskan terciptanya dunia, di mana salah satu mitologi Tiongkok, yang disebut Pangu, memisahkan bumi dan langit, ia lalu berubah menjadi matahari, bulan, gunung, dan sungai. Sementara Dewi Nuwa membuat patung dari tanah liat, kemudian meniupkan roh sehingga terciptalah manusia. Sebelum meninggal, Dewi Nuwa meninggalkan pusaka yang disebut sebagai Feng Zhenbang. Dan menyuruh Dewa Kunlun agar menyimpannya, pusaka itu konon bisa menyelamatkan dunia, dan yang bisa membukanya hanyalah raja dari segala raja. Seiring berjalannya waktu, generasi baru mulai muncul, di mana Raja Cheng Tang mendirikan dinasti Shang dan ada 4 adipati yang tersebar di timur, barat, selatan, dan utara. Dari 800 raja yang lain, mereka mengakui kalau Raja Shang merupakan raja dari segala raja. Namun 500 tahun kemudian, Raja Suhu dari Jinsao, tak mau menyerahkan upeti atau hartanya dan malah menantang Raja Di, dari dinasti Shang. Setelah kejadian itu Raja Di menugaskan putra keduanya yaitu Yin Shao ke medan perang, dan Yin Shao pergi membawa pasukan khusus yang ia latih sendiri. Yin Shao lalu tiba dengan memimpin resimen yang terdiri dari para pemuda. Para bujangan ini merupakan anak-anak dari para adipati maupun raja lain, yang disandra dan dilatih secara pribadi oleh Yin Shao. Salah satunya adalah Su Quanziao, yang merupakan putra dari Suhu. Karena Raja Suhu melakukan pemberontakan, maka Su Quanziao rela bunuh diri untuk menanggung kesalahan ayahnya. Setelah itu Yin Shao mengarahkan pasukan ke Tapel untuk menyerang benteng Suhu. Ketika benteng Suhu jebol, pasukan Yin Shao mulai bergerak ke arah benteng, meskipun dihujani ribuan anak panah, pasukan tersebut tetap terus maju, sampai akhirnya mereka berhenti karena kuda mereka ketakutan saat melihat kobaran api. Maka dari itu para pemuda pun kembali ke hadapan Yin Shao. Yin Shao yang tak kehabisan akal kemudian menutup mata semua kudanya, sehingga kuda-kuda tersebut dapat masuk ke benteng, dan mulai membantai pasukan Suhu tanpa ampun. Ketika pasukannya tinggal sedikit, Suhu dan putrinya yang bernama Sudaji, mencoba untuk melarikan diri, ke arah makam Xuanjian, namun mereka malah dihadang oleh Yin Shao dan para resimennya. Dalam pertempuran itu, Suhu berhasil melukai Yin Shao di atas sebuah makam, di mana darah Yin Shao jatuh di atas sebuah kendi, berisi siluman rubah, dan mulai membakar segel berumur 500 tahun yang lalu. Dengan jurus pelintiran dengkul, Yin Shao akhirnya berhasil membunuh Suhu. Melihat ayahnya terbunuh, Sudaji pun memilih untuk bunuh diri, demi kehormatannya, tepat saat mereka tertimpa runtuhan salju. Setelah runtuhan selesai, prajurit pemuda dikejutkan dengan Sudaji yang entah mengapa masih hidup, namun raut wajahnya sedikit pucat, dan tingkah lakunya sangat aneh. Rupa-rupanya Sudaji ini sudah dirasuki oleh siluman rubah yang berhasil lepas dari segel kurungan. Para anak buah Yin Shao kemudian hendak membunuh Sudaji, namun mereka tak kuat oleh kecantikan wajah Sudaji. Melihat Sudaji sangat menggiurkan, Yin Shao pun membawa Sudaji dan kepala Suhu ke istana. Sesampai di istana Yin Shao menyerahkan kepala Suhu kepada ayahnya yaitu Raja Diji. Singkat cerita, saat Yin Shao sedang membersihkan lukanya, Sudaji tiba-tiba merangkak mendekati Yin Shao, dan menjilat lukanya yang membuat seketika luka Yin Shao sembuh total. Tak hanya itu, Sudaji juga tahu kalau keinginan Yin Shao ternyata adalah menjadi raja dari seluruh raja. Sudaji lalu menawarkan jasa ilmu magisnya, dan raganya untuk membantu mewujudkan keinginan Yin Shao. Tentu saja Yin Shao langsung menerimanya. Pesta kemenangan pun diadakan, namun di tengah acara, kakak dari Yin Shao yaitu putra mahkota Yingqi, tiba-tiba menggila dan membunuh Raja Diji. Para resimen pun siap siaga untuk melawan balik Yingqi, sampai akhirnya salah satu resimen bernama Jiva, yang merupakan anak dari Adipati bagian barat, secara langsung membunuh Yingqi. Karena kini Raja Diji dan anak tertuanya meninggal, alhasil tahta kerajaan Shang pun akan diserahkan ke Yin Shao. Sementara itu para dewa di Kunlun sedang berdiskusi apakah Feng Zhenbang akan diserahkan ke Yin Shao. Setelah berdiskusi yang menghasilkan kebingungan, salah satu murid dari Dewa Maha Agung yaitu Jiang Ziya, dengan sukarela merelakan keabadiannya yang ia pelajari selama 40 tahun, untuk mengirimkan pusaka Feng Zhenbang tersebut,
ke raja dari segala raja, karena jika ia siap menyerahkan pusaka itu, maka Jiang Ziya harus rela kehilangan keabadiannya. Jiang Ziya pun menerima hal itu. Dan ia memulai perjalanannya, dengan dikawal oleh muridnya yaitu Neza dan Yang Jian. Kita kembali lagi ke kerajaan Shang, di mana Yin Zhao mengadakan upacara naik tahta, namun selama penobatan, si peramal menemukan adanya masalah di masa depan. Hal itu karena pembunuhan yang terjadi dalam keluarga kerajaan, bisa mengakibatkan kutukan besar, pada dinasti Shang. Alhasil Yin Zhao pun berjanji akan membangun tumpukan kayu yang tinggi, untuk membakar dirinya sendiri sebagai ritual menenangkan para dewa, dan menyelamatkan alam. Singkat cerita, di malam harinya, putra Raja Yin Zhao yaitu Yin Jiao yang sedang mencari sekuteng, tiba-tiba tak sengaja melihat siluman rubah sedang makan organ milik pekerja istana. Tanpa pikir panjang, Yin Jiao pun mencoba untuk menangkapnya, namun siluman tersebut sangat lincah, dan lari ke kamar raja. Sesampainya di sana, Yin Jiao menemukan siluman rubah telah hilang, dan malah mendapati ayahnya habis berkimochi dengan Sudaji. Beberapa hari kemudian, Yang Ziya, Neza, dan Yang Jian sampai di istana, dan melihat tumpukan kayu yang sedang dibangun. Tapi kedatangan mereka bertiga malah dikira kuli oleh salah satu pria, yang akhirnya membuat Neza marah, dan melempar pria tersebut sampai mengenai gajah. Karena hal itu, gajah pun mengamuk dan membuat kerusuhan hingga menjatuhkan beberapa balok kayu besar. Dengan sigap, Neza dan Yang Jian pun menangkap balok-balok tersebut. Sebelum mengenai pekerja lain, Yin Jiao yang melihat kemampuan hebat mereka pun membawa ketiganya ke hadapan Raja Yin Zhao, dengan tujuan untuk membantu ayahnya lepas dari kutukan besar. Sementara itu seorang alkemis bernama Shen Gonbao menghadap ke raja untuk menunjukkan kemampuannya melepaskan kepala tanpa membuatnya mati. Karena hal itu mungkin saja bisa membantu Yin Zhao saat menjalani ritual membakar diri. Tapi untuk menguasai ilmu itu ia harus berlatih selama ribuan tahun, yang tentunya waktu cukup lama bagi Yin Zhao. Tak lama kemudian Yin Jiao muncul bersama Jiang Ziya, Neza, dan Yang Jian, untuk menyerahkan Feng Zhenbang, yang konon bisa melepaskan kutukan. Dengan nyawa manusia pusaka itu menjadi semakin kuat, jadi Yin Zhao pun berniat untuk membunuh lebih banyak orang agar pusaka itu menjadi tak terkalahkan. Dari situlah Jiang Ziya sadar, kalau Yin Zhao adalah orang jahat, dan tak berhak mendapatkan Feng Zhenbang. Ia pun langsung mengambil kembali Feng Zhenbangnya, dan mengelabui mereka agar bisa kabur, sedang Neza dan Yang Jian mengelabui orang-orang yang mencoba mengejar Jiang Ziya. Di samping itu Yin Jiao berhasil mengejar Jiang Ziya sampai ke tengah hutan, bersama sahabatnya yaitu Jifa, begitu pula dengan Neza dan Yang Jian, yang baru saja tiba di situ, dan mengikat Yin Jiao. Namun Jifa berhasil mengambil pusakanya dan meminta agar Yin Jiao dilepaskan, lalu ia pun memutuskan untuk membuangnya ke sungai. Tanpa ragu Jiang Ziya pun terjun untuk mengambil pusaka tersebut, tapi untungnya Neza berhasil menyelamatkan Jiang Ziya. Sementara itu Gongbao menemui gurunya, yang berupa lautan, untuk memberitahu kalau Feng Zhenbang sudah ditemukan. Jadi sang guru memberinya mantra baru agar Gongbao bisa merebut pusaka Feng Zhenbang tersebut. Di lain tempat, ayah Jifa yaitu Ji Chang, yang merupakan adipati barat, sedang melakukan perjalanan ke kerajaan, karena keempat adipati harus melakukan penyambutan raja baru. Di tengah perjalanannya, ia lalu menemukan bayi siluman kulit hijau. Karena kasihan Ji Chang pun berniat untuk merawatnya. Bersama dengan itu ketika Dewa Kunlun muncul, di mana Neza menyarankan Ji Chang agar membunuh bayi tersebut, sebelum siluman itu tumbuh menjadi jahat. Namun Ji Chang tetap kekeh ingin merawatnya, karena jahat atau tidaknya seorang tergantung bagaimana cara didiknya. Jadi Jiangza pun menyarankan agar bayi siluman itu dibawa ke Kunlun, untuk dibesarkan. Ji Chang setuju dengan saran itu, dan menamai bayi tersebut dengan nama Lei Zhenxi. Selang tak lama, Ji Chang diam-diam mengadakan pertemuan rahasia dengan ketiga adipati. Dari wilayah timur, selatan, dan utara, mereka sebenarnya tidak setuju dengan kenaikan tahta Yin Zhao, apalagi kutukan itu sudah mulai muncul, seperti adanya wabah air bau, serta gagal panen di mana-mana.
dan juga banyaknya bayi baru lahir mati seketika. Tapi tanpa disadari ternyata percakapan mereka didengar oleh Jiva. Jiva pun marah karena berpikir kalau keempat adipati mengkhianati Raja Yinzhou dan membawa pasukan untuk membawa para adipati ke hadapan raja, meskipun Jichang merupakan ayah kandung Jiva sendiri. Sesampainya di sana, Raja Yinzhou meminta keempat resimen untuk membunuh keempat adipati yang merupakan ayah kandung masing-masing, dengan dalih kalau mereka sudah berkhianat kepada raja, dan sebagai gantinya keempat resimen itu akan mewarisi kedudukan ayah mereka sebagai adipati. Chong Yingbiao yang merupakan putra dari adipati utara pun tanpa ragu membunuh ayahnya, yang membuat dirinya kini menduduki posisi adipati utara, sedangkan putra adipati selatan menolak dan menyerang Yinzhou. Namun Yinzhou malah membunuh balik Adipati Selatan serta putranya tersebut. Kemudian Adipati Timur menusukkan dirinya sendiri menggunakan pedang putranya Jiang Wenhua, agar Wenhua tetap hidup. Saat giliran Jiva dengan cerdiknya berpendapat kalau ayahnya adalah seorang pengkhianat, dan untuk menanggung pengkhianatan adipati lainnya, Jichang harus dieksekusi. Alhasil Jichang pun tak jadi dibunuh, dan dipenjara untuk sementara waktu. Singkat cerita, di malam harinya saat Yinzhou dan Sudaji sedang mandi, Ratu Jiang datang untuk meminta Yinzhou agar membunuhnya saja, karena raja sudah membunuh banyak orang, dan dengan kematian Ratu Jiang, mungkin Yinzhou bisa sadar akan kesalahannya. Namun Sudaji yang sekarang sudah jadi permaisuri favorit raja, menghentikan aksi Ratu, dan menyuruhnya agar menikmati hidup saja. Dalam kesempatan inilah Ratu Jiang mencoba untuk membunuh Sudaji, namun Sudaji membalikan serangan, dan malah membunuh Ratu Jiang. Karena kejadian tadi, Yingjiao tak terima, dan berniat untuk membunuh Sudaji, namun sesampainya di sana, ia malah menemukan rubah putih yang sebelumnya, yang ternyata siluman itu adalah Sudaji. Sudaji kemudian menghindari semua serangan dari Yingjiao, yang malah membuat pedang Yingjiao hampir mengenai ayahnya, dan mengira kalau Yingjiao ingin membunuhnya. Alhasil Yinzhou pun menyuruh pasukannya untuk menangkap Yingjiao. Yingjiao lalu melompat ke sana kemari, untuk melarikan diri, sampai akhirnya Jiva membantunya untuk kabur. Keesokan harinya, Chong Yingbiao dan Jiva duel, karena Yingbiao sangat yakin kalau Jiva menyembunyikan Yingjiao. Namun duel itu terhenti, saat kakak Jiva yaitu Bo Yikao, muncul membantu Jiva. Di malam harinya setelah tarian sakti dari Sudaji, Bo Yikao memohon ke Yinzhou agar memaafkan Jichang. Bahkan ia juga bersedia menggantikan eksekusi Jichang, demi agar ayahnya dibebaskan. Yinzhou pun menuruti kemauan Bo Yikao tersebut. Setelah membunuhnya, daging Bo Yikao lalu dijadikan bakwan dan disajikan ke Jichang. Awalnya Jichang tak tahu dan menikmati sajian tersebut, sampai akhirnya Yinzhou memberitahu kalau yang dimakan adalah daging Bo Yikao, yang akhirnya membuat Jichang syok dan mengamuk. Sementara itu, Yingjiao bersembunyi di tempat pendeta agung bernama Bigan. Bersamaan dengan itu, Jiangza mengedap-ngedap ke tempat Bigan, namun tertangkap oleh Jiva. Di sana Jiangza kemudian mengungkapkan kejahatan Yinzhou, akan tetapi Yingjiao masih percaya kalau ayahnya jahat karena dihasut oleh siluman rubah. Alhasil mereka pun bekerja sama untuk mengungkapkan sifat asli Sudaji. Di keesokan harinya, saat Yinzhou dan Sudaji sedang melakukan upacara pernikahan, pada leluhur, Bigan sebagai pendeta agung, lalu mengungkapkan kalau Sudaji adalah siluman rubah. Mikan pun mengorbankan hati ajaibnya untuk dimakan oleh Sudaji, agar siluman rubah itu keluar dari tubuhnya, dan benar saja saat Sudaji makan hati tersebut, siluman rubah pun keluar dari tubuhnya. Tapi ternyata Yinzhou sudah sangat bucin dengan Sudaji, atau siluman rubah tersebut, dan tak mempermasalahkannya, karena darahnya lah yang membuka segel tersebut yang dibuat oleh nenek moyang Shao. Sehingga hanya siluman rubah lah yang tahu keinginan Yinzhou, dan bisa mengabulkannya, dan kematian Raja Di sebelumnya, juga ternyata ulah siluman rubah tersebut. Bigan pun terkejut dengan pernyataan Yinzhou dan dengan yakin kalau dinasti Sang akan hancur. Begitu pula dengan Yingjiao yang kecewa terhadap ayahnya, dan mencoba untuk menyerangnya. Namun usahanya gagal dan ia ditangkap oleh penjaga lain. Siluman rubah itu lalu kembali ke tubuh Sudaji, sedangkan Jiva diperintahkan oleh Yinzhou untuk membunuh ayahnya, yaitu Jichang.
Dengan begitu Jifa akan dijadikan putra mahkota dinasti Shang, serta pewaris Yin Zhao. Jifa pun terlihat nurut dan langsung menemui ayahnya. Di hari berikutnya Jifa lalu menyerahkan bungkusan yang menyerupai kepala terpenggal, dan mungkin itu adalah kepala Ji Chang. Sementara itu Yin Jiao dieksekusi di depan umum, namun saat hendak eksekusi Jifa tiba-tiba menyerang balik Yin Zhao dan para resimen pengikutnya melakukan pemberontakan untuk menyelamatkan Yin Jiao. Dan ketika Yin Zhao membuka bungkusan itu, ternyata isinya bukan kepala Ji Chang, melainkan tanah. Di tengah kerusuhan itu, Chong Yingbio yang gila tahta, serta sangat tunduk pada Yin Zhao, lalu menghampiri Yin Jiao dan tanpa ragu memenggal kepala Yin Jiao. Selang tak lama Neza serta Yang Jian kemudian muncul, keduanya membawa kepala dan tubuh Yin Jiao ke Kunlun untuk disembuhkan. Sementara itu Jifa masih terlibat duel sengit dengan Yin Zhao. Sampai akhirnya Jifa berhasil menusuk Yin Zhao dengan pedangnya, dan menjatuhkannya ke dalam beduk. Setelah itu Jifa melarikan diri bersama Jiang Zia, dan beberapa resimen lainnya. Sedangkan Ji Chang yang masih hidup kabur dengan kudanya, namun di tengah jalan ia dihadang oleh pasukan Shang. Saat terkepung tiba-tiba benda aneh berwarna hijau jatuh dari langit, dan melindungi Ji Chang, dan saat terbuka ternyata itu adalah Lei Zhenzi, siluman hijau yang sempat diselamatkan oleh Ji Chang saat masih bayi. Dia kini sudah tumbuh dewasa dan kini giliran Lei Zhenzi menyelamatkan Ji Chang, lalu membawanya pergi ke tempat asal Ji Chang yaitu kota Siki. Di kerajaan, Shen Gongbao lalu memindahkan jiwanya ke dua patung Toti dan membuatnya agar mengejar Jifa, serta yang lain. Di tengah pengejaran itu Jifa sadar kalau yang dikejar patung-patung itu adalah Jiang Zia yang membawa Feng Shenbang, jadi keduanya pun bertukar pakaian. Untuk menarik patung-patung tersebut, Jifa lalu dengan lincah mengendarai kudanya untuk menjebak patung pertama di hutan. Ia kemudian lanjut memancing patung kedua ke air terjun Hukao, dan menembakkan panah ke matanya, sebelum akhirnya Jifa terjun ke sungai tersebut. Tidak sampai di situ, Shen Gongbao juga mengirimkan sekumpulan gagak untuk mencari Jiang Zia. Tak lama kemudian, Jifa berhasil selamat dari arus sungai. Ia lalu kembali menaiki kudanya menuju ke kota Siki dan akhirnya berkumpul kembali dengan ayah kandungnya. Setelah semuanya mereda, Sudaji menemukan kalau Yin Zhao telah mati. Ia lalu menggunakan kekuatan siluman rubahnya untuk menghidupkan kembali Yin Zhao dan ternyata itu berhasil. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan si Jiangza yang sedang memancing, tapi harus terhenti setelah melihat segerombolan gagak yang dikirim oleh Shen Gongbao. Di samping itu, Sang Wenzong, yang merupakan pembimbing agung dinasti Shang, yang sudah berperang 10 tahun, akhirnya kembali ke ibu kota bersama para jenderalnya, termasuk 4 siluman raksasa, dan film pun bersambung, dan akan dilanjut setelah dirilis keduanya nanti. Terima kasih sudah menonton video ini.